Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peradilan, jumpa kembali dengan kami pas Talk Pengadilan Agama Sukamara pada tahun 2024 awal tahun ini, di mana pada hari ini kita akan kembali menyapa dan juga memberikan informasi kepada sobat peradilan yang ada di luar sana. Dan di sini kita akan menjelaskan dan juga mendeskripsikan dan juga memberitahukan sekaligus menginformasikan kepada teman-teman berkaitan dengan laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023 dan juga rencana dan program Pengadilan Agama Sukamara tahun 2024. Oke, baiklah. Langsung saja, kita tak sabar lagi untuk mendengar dan juga mendapat informasi dari beliau, Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara, yang mulia Bapak Ahmad Satiri SAG MH. Beliau ada di samping sebelah kanan, dan juga ada Bapak Panitra Pengadilan Agama Sukamara samping kiri saya, Bapak Sogianur SAG, dan juga ada Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Ahmad Mubarak SHI. Pada event ini saya host yang akan memandu, yakni saya Ading Septirawan, akan memandu kegiatan ini selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, bagi teman-teman sobat peradilan untuk mendengarkan dan juga memastikan agar informasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai profil dari narasumber yang pertama, yakni Bapak Ketua, Bapak Ahmad Satiri SAG MH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Sukamara sejak tahun 2022 yang lalu, di mana sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PA Sukamara. Yang berikutnya adalah Bapak Panitra Pengadilan Agama Sukamara, di mana sebelumnya adalah Panitra Pengadilan Agama Tamiang Layang, dan sejak tahun 2021 sudah menjadi Panitra Pengadilan Agama Sukamara. Dan yang terakhir adalah Bapak Sekretaris, dan beliau ini agak berbeda karena memang dari awal sudah ada di Pengadilan Agama Sukamara. Jadi beliau ini adalah orang pertama lah yang menjadi sekretaris Pengadilan Agama Sukamara. Jadi kalau tanya soal Pengadilan Agama Sukamara mungkin jauh lebih komprehensif ketika tanya ke Pak Sekretaris, karena beliau merupakan yang pertama dan yang terakhir di Pengadilan Agama Sukamara, gitu ya Pak ya. Tuan rumah. Tuan rumah. Yang terakhir masih ada. Yang tersisa. Asobal atau yang tersisa itu ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan mulai membahas materi dan juga informasi berkaitan dengan kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu ada sponsor dan juga teman-teman dari PBNPN yang memberikan secangkir kopi. Silakan ditaruh di sebelah sini. Woi, tenang Pak, tenang Pak, tidak usah terburu-buru ya. Tenang. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Yang pertama kita akan mendengar nih berkaitan dengan perjalanan atau pelaksanaan program kegiatan Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023 yang lalu, di mana kita akan menanyakan langsung kepada Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara, di mana pada waktu itu dengan tagline tahun prestasi dan tahun pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu ini menanyakan progresnya nih seperti apa gitu Pak. Baiklah, waktu dan tempat kita silakan kepada Pak Ketua. Silakan. Oke, terima kasih rekan host Pak Adeng yang luar biasa. Sobat peradilan, alhamdulillah Pengadilan Agama Sukamara sekarang usianya 5 tahun ya. Seiring berjalannya waktu, ingin saya sampaikan, mestinya kita ini podcast berlima, tapi karena Pak Wakil kita sedang cuti, jadi mungkin dia hanya menyimak di tempat beliau cutinya ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para punggawa Pengadilan Agama Sukamara ya, karena ini tempat berjuang, saya pikir tempatnya relatif jauh dibandingkan yang lain, kemudian secara sumber daya manusia pun tidak memenuhi quorum, dalam tanda petik maksudnya banyak pos-pos pejabat yang tidak terisi. Oleh karenanya saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Adeng, ini hakim kita Pak ya. Sobat peradilan, Pak Adeng hakim kita, hakim tunggal, hakim satu-satunya di Pengadilan Sukamara setelah kita dan wakil. Pada rekan hakim, pada Pak Wakil, Pak Panitra dan Pak Sekretaris serta seluruh jajaran Pengadilan Agama Sukamara termasuk PPNPN-nya yang mendapat julukan
best friend super team ya, super team best friend ya maksudnya. atas Besti. atas raihan kinerja kita tahun 2023 yang lalu sesuai dengan tagline-nya tahun prestasi dan pembangunan. Alhamdulillah capaian yang diraih di tahun 2023 terkait dengan Kinsatker kita masih dalam batas toleransi yang cukup bagus. Target kita memang 10 besar, tapi karena satu dan lain hal kita berada posisi yang sebelum 100 lah, masih 60-an ya kalau nggak salah. 100 besar lah Pak ya, bahasanya ya. 100 besar ya. Di antara 200 lebih pengadilan Iya, agama. gitu ya. Jadi kita bersaing dengan para senior pengadilan agama yang sudah puluhan tahun ya. Bahkan ratusan tahun kalau merujuk kepada Satplat 1882. Artinya ini adalah raihan yang luar biasa oleh rekan-rekan karena memang semangat bekerja, kerjasama, kemudian dengan penuh dedikasi yang luar biasa mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya terima kasih ini tentu harus kita jaga dalam bentuk bagaimana kemudian tahun ini kita bisa tingkatkan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Terkait dengan kinerja pengadilan sebagaimana indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung bahwa lebih kurang ada 12 indikator kinerja utama pengadilan yang harus betul-betul bisa dilihat sebagai rapot ya, sebagai rapot kinerja, sebagai wujud akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kegiatan yang kita lakukan selama setahun. Kalau dilihat dari indikator kinerja utama itu ada 4 unsur utama, tapi kemudian di breakdown kepada beberapa unsur menjadi 12 yang seluruhannya alhamdulillah capaiannya di atas 100% rata-rata. Luar biasa. Ya, ini tentu atas dedikasi dari kepaniteraan dan timnya yang saya bilang tadi super team best friend dan juga kesekretariatan yang memang minimalis tapi maksimalis. Ya. Jadi beliau sekretaris paling berani kayaknya. Gitu ya. Hanya beliau sendiri disertai dengan staf prakom dan teman-teman ASN tapi saking lincahnya memang bisa mungkin saya bilang bisa nyalip teman-teman yang bisa disalipkan gitu. Luar biasa ini kayaknya. Nggak salah. Nah, hanya satu kinerja utama kita yang tidak bisa kita wujudkan terkait dengan eksekusi. Memang tahun 2023 ada satu perkara eksekusi yang masih berlanjut hingga tahun ini. Kendalanya memang lebih ke kendala eksternal karena waktu tahun lalu sejatinya sudah bisa diproses, tapi karena ada administrasi yang kurang terkait dengan lelang, maka tidak bisa dilanjutkan. Ini memang strict sekali PMK tahun 2023 ya, peraturan Menteri Keuangan terkait dengan proses lelang. Dan yang menariknya tahun kemarin itu indikator kinerja utama kita yang paling tinggi adalah raihan di mediasi. Dan mediatornya ini adalah host kita hari ini ya. Kita kasih aplaus buat mediatornya. Raihan mediasi ini target kita 2%, tapi kemudian terrealisir 82% sehingga capaiannya bisa ribuan persen nih angkanya nih. Nah, ini saya pikir adalah salah satu wujud bagaimana para mediator kita di Pengadilan Agama Sukamara yang terdiri dari Pak Host, Pak Ade, kemudian wakil dan ketua betul-betul berupaya semaksimal mungkin agar proses atau perkara yang wajib di mediasi itu dapat diselesaikan melalui proses mediasi karena sebagaimana juga kredo atau keyakinan yang kita percaya bersama bahwa as-sulhu khair, perdamaian itu memang yang lebih baik. Ya, damai di hati, damai di bumi, damai di bulan kalau anak gaul bilang ya. Anak kekinian apa ya? Milenial gitu ya. Jadi total perkara kita pun dibanding tahun yang lalu ada peningkatan. Beberapa perkara nanti mungkin akan sampaikan detailnya oleh Pak Panitera kita. Juga raihan capaian penyerapan anggaran juga meningkat dibanding tahun lalu dengan tahun ini ya Mas saya meningkat kalau nggak salah. Hampir 100% kurang dikit aja. 99 ya 99,6 kalau nggak salah ya Mas. 62,62 jadi 0,3 8. Cukup besar tuh. Saya pikir karena faktor eksternal kita sudah berupaya sedemikian rupa, tapi memang dalam konteks kita sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, Satker sebagai satuan kinerja dan kemudian di dalam komunitas nasional memang ada hal-hal yang mempengaruhi dan dipengaruhi.
terkait dengan itu ada hal-hal lain yang barangkali nanti akan jelaskan lebih detail oleh Pak Ses sehingga raihannya tidak bisa 100%. Karena memang dinamika organisasi misalnya rencana kita pegawai existing kita 10 tapi kurang jadi 1 misalnya. Kurang Berkurang 1 juga, jadi ya. berkurang juga sehingga serapan anggaran terkait dengan belanja pegawai tidak terserap secara maksimal. Itu diantaranya misalnya hal-hal yang memang terjadi di tahun 2023 yang lalu. Overall banyak percepatan yang dilakukan di tahun 2023 yang lalu, diantaranya misalnya percepatan terkait dengan serapan anggaran prodeo dan sidang keliling. Tahun 2023 lalu lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini juga hasil dari podcast kita ini yang waktu itu Pak Sekretaris beliau membahas terkait dengan prodeo. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga Sukamara, tahun ini pun kita ada anggaran prodeo dan sidang keliling sehingga itu dapat dimaksimalkan di awal tahun agar semuanya bisa terbantu dengan baik. Nah, itu adalah kaleidoskop atau rapot kita di tahun 2023. Tahun 2023 juga ada tahun pembangunan yang disampaikan tadi. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, termasuk juga Mahkamah Agung, PTA dan juga rekan dari pemerintah Kabupaten Sukamara, kita dapat juga rekan dari Pengadilan Negeri Pangkalanbun, kita dapat membangun gedung di titik 0 Sukamara yang sekarang capaiannya sudah lebih kurang 40% ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lewat di lampu merah yang ada satu-satunya di Sukamara, itu ada gedung yang sedang dibangun. Insya Allah nanti tahun 2025 kita akan berkantor di gedung itu. Ini pun menjadi fokus pekerjaan kita di tahun 2023. Mudah-mudahan tahun 2024 penyelesaiannya juga sesuai dengan target dan harapan dan hasilnya juga maksimal serta kualitasnya juga tidak kaleng-kaleng ya. Punya gedung baru berarti. Punya gedung baru. Lalu berkaca dari itu tahun 2024 ini tagline kita bertambah yaitu prestasi, produktivitas dan pembangunan. Kenapa pembangunan? Karena memang pembangunannya belum selesai. Jadi pembangunan gedung kita mudah-mudahan 2024 selesai sehingga awal 2025 sudah fungsional, bisa kita tempati dan lebih memberikan layanan pada masyarakat secara maksimal. Tempatnya pun terjangkau. Itu adalah rasanya selain kantor kecamatan adalah satu-satunya gedung pemerintah ya yang ada di titik 0 Sukamara itu. Jadi di situ ada kantor kecamatan, ada rumah Justice, ada kelurahan ya, kelurahan Padang ya, kelurahan Padang, ada SD juga tuh, SD ya, MTS ya, lingkungannya memang sangat strategis. Dan tak lupa gereja juga di samping. Iya betul. Nah, tambah lagi tagline-nya adalah produktivitas. Artinya maksudnya bahwa tahun ini kalau kemudian kita lihat kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan masih perlu maksimalisasi atau revitalisasi dan peningkatan. Karena kita ingin semua SDM di Pengadilan Agama Sukamara ini mempunyai kapabilitas dan kapasitas untuk mengerjakan segala sesuatu secara multitalenta. Kita coba teman-teman security misalnya belajar komputer sekali waktu misalnya, karena dinamika organisasi teman kita yang APP, analis perkara peradilan adalah calon hakim, mungkin dia kemudian juga setelah ini tidak bisa berlanjut di Sukamara. Bisa jadi teman-teman yang di PTSP dalam hal ini misalnya selain petugas PTSP membantu kerja-kerja yang mungkin mudah dan gampang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Karena secara umum kan kalau aman insya Allah aman ya, sehingganya bisa jadi juga karena ada satu lain kesempatan tahun ini juga ada batas akhir dari pengelolaan teman-teman honorer menjadi P3K ya. Kalau ada formasinya kemudian yang bersangkutan bisa naik apa ya, kalau udah naik grade saya pikir bukan ya nasib lebih baik lah gitu ya dibandingkan kemudian tenaga non core business menjadi masuk ke dalam core business, sehingga tentu penghasilannya, kehidupannya, mengisahnya bisa menjadi lebih baik. Hal-hal ini yang menjadi fokus kita di tahun 2024, sekaligus juga barangkali mudah-mudahan harapannya prestasi kita tahun lalu bisa juga kita minimal lebih tinggi ya. Kalau sama kan rugi juga. minimal lebih sedikit lah gitu ya. Naik lah.
Meskipun Kalau- tidak banyak itu ya, cuma lebih sedikit. Minimal naik lah. Jangan sama, kalau sama ya nggak ada ininya kan. Berarti kalau sama kita melakukan apa-apa sama dengan tahun yang lalu. Kalau naik berarti kan kita melakukan sesuatu. Nah itu barangkali sobat peradilan, dari capaian kita tahun 2023 tentu ini memang tidak bisa dilakukan sendiri. Ini adalah hasil kerjasama dan sama-sama kerja teman-teman pengadilan agama Sukamara mulai dari lini terbawah sampai dengan tingkat teratas. Mudah-mudahan ini semua dapat kemudian terasa oleh masyarakat Sukamara bagaimana pelayanan kita yang terbaik di tahun 2023 dan kita tingkatkan di tahun 2024. Begitu Pak host ya. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas segala penjelasan lah mengenai kaleidoskop tahun 2023 di Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin sobat-sobat peradilan ini secara garis besar bisa menangkap lah. Jadi pada intinya memang kita telah berhasil mewujudkan tagline yang telah kita buat, yakni prestasi dan pembangunan, karena memang benar-benar terlaksana gitu kan. Artinya benar-benar ada gitu kan. Terlepas memang secara jumlah mungkin prestasi ada kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya, cuman bukan berarti itu tidak ada, artinya tetap ada seperti itu. Baiklah, mungkin itu gambaran singkat mengenai penjelasan dari Pak Ketua. Sekarang kita berlanjut nih ke Pak Panitra ini kan. Tadi kan kita sudah mengetahui mengenai garis besar seluruh keperkaraan atau kepanitraan dan juga kesekretariatan sekaligus di manajemen perkantorannya. Nah, sekarang kita mau bertanya ini berkaitan dengan kepanitraan di Pak Panitra ini. Yang pertama ini adalah bagaimana ini Pak Panitra keadaan perkara dan jumlah perkaranya yang diterima sekaligus diputus di Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023 yang lalu ini. Apakah sama kayak tahun lalu kah atau ada peningkatan, dan berapa nih gugatannya, berapa nih, dan permohonannya berapa nih? Baiklah, silakan Pak Panitra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Host. hostnya ya, sekaligus yang mulia Bapak Hakim. Tapi bukan guest host ya, host aja. Ya host saja. Kenapa nanti Pak? Ya, Guys, minum panas. sekaligus dan Hakim ini ya, Hakim Pengadilan Agama Sukamara. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara, yang saya hormati Pak Sekretaris Pengadilan Agama Sukamara. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan berikan gambaran tentang mengenai perkara yang masuk yang ada di Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023 tentunya ya. Sebagaimana kita laporkan kemarin dengan laporan tahunan, baik di laporan kerja ya, kerja tahunan, laporan tahunan ya pada intinya, dan juga sakit yang sudah kita buat, yang kita susun. Jadi gambarannya adalah sebagai berikut. Yang tahun ini kita terima perkara berjumlah 185 yang terdiri dari cerai talaknya ada 42 kalau nggak salah ya. Kemudian cerai gugat 32 jadi 75. Kemudian ditambah dengan permohonan itu terdiri dari isbat pengesahan nikah, isbat nikah dibilang ya. Kemudian yang kedua selanjutnya dispensasi kawin, termasuk itu kan yang di bawah umur. Kemudian yang lain-lainnya adalah wali abdol kalau nggak salah, ada juga Perwalian juga. perwalian ya, mungkin ada juga. Lengkap juga berarti. Ya, pokoknya lengkap. Variasi perkaranya lengkap juga. Cuma yang nggak ada cuman poligami tahun ini. Kalau tahun 2022 ada poligami. Ada, ya. Ya ini kebetulan nggak. Silakan diminum Pak Sekretaris. Ini kita sambil minum Ya, ya, sambil minum dulu. santai aja dulu sambil satu lagi. Alhamdulillah mantap. Nah, Terus jadi ini. bikin kopinya nih. mantap. Sip. Jadi tadi perkara permohonan berjumlah 70. Jadi dengan gugatan dengan cara gugat, cara talak berjumlah semuanya dengan permohonan adalah 185. Jadi meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2022, meningkat perkara. lebih banyak berarti Lebih ya? banyak ya, lebih banyak Pak. Kalau ke tahun 2022 berjumlah 164 ya.
Nah, jadi tentunya meningkat tahun ini. Kemudian yang terkait dalam perkara ya dan realisasi anggaran yang lain-lain juga banyak karena 04 di 04 di bagian kepanitraan kan tercakup juga yang lain-lain kegiatan lain seperti adanya sidang keliling di luar gedung yang mana pagunya tahun ini dengan tahun kemarin hampir sama ya, sama 12 juta juga. Jadi ini dalam kegiatan 10 kali kegiatan yang kita sidang keliling yang terutama di wilayah yang sulit terjangkau seperti Balai Riam. Kalau ke Pengadilan Agama Sukamara kan lumayan jauh jarak tempuhnya dan memerlukan biaya juga lumayan tinggi. Jadi ini ada 10 kegiatan di samping Balai Riam, kemudian di Pantai Lunci juga kita adakan sidang keliling. Yang terutama yang ini tahun ini nggak ada di Kuala Jelai rasanya, nggak ada tahun ini. Itu kan sama Permata berarti Pak? Permata juga ada. Permata juga belum. Kecubung ya? Iya belum ada. Jadi tahun ini kita usahakan ke bagian Permata Kecubung atau pantai apa? Kuala Jelai. Bukan ya, Kuala Jelai dengan ini Pangkalan Monte ya. Kalau kita bisa usahakan itu termasuk wilayah Permata Kecubung. Nah, jadi 10 kegiatan dalam ini semuanya berjalan dengan lancar dan terserap anggaran menjadi 100%. Nah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kita 2 tahun berturut-turut tidak disisakan berarti 100%. Saku bersih berarti. Ya, saku bersih. Termasuk juga perkara tidak ada sisa ya selama 2 tahun ini. Jadi tidak ada menyisakan perkara jadinya 0% nggak ada. Pom bensin berarti. Sejak pertama kali Pian menjabat memang tidak pernah tersisa sama sekali nih Pak. Ya, selama saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Tidak pernah tersisa Tidak berarti. pernah tersisa ini. Jadi kebetulan bagus semua. Jadi berkat teman-teman dengan adanya kekompakan ya. Kolaborasi orang tuh ya bahasa sekarang tuh. Iya. Bestie Pak ya? Iya. Bestie. Antara kepanitraan, sekretariatan, kemudian tim yang lain. Khususnya tim kita kepanitraan, alhamdulillah dengan adanya kekompakan, jadi semua layanan kita dapat kita terlaksana dengan baik. Begitu juga dalam hal penyelesaian perkara, alhamdulillah. Kemudian mengenai Pusbakum ya, Pusbakum ini kan juga termasuk di PA 04 karena ini kegiatan termasuk kepanitraan juga wilayahnya. Jadi ada pagu sebanyak 30 juta ya, dengan jumlah jam layanan 1440 jam layanan. 40 jam. Nah ini jam layanan ya Pak. Nah kemudian jumlah layanannya yang kita layani yang tercatat adalah 161 layanan. Nah jadi dalam hal ini Pusbakum juga semuanya terserap anggaran, tidak ada maksimal sudah realisasinya adalah 100% juga, jadi tidak ada menyisakan artinya. Kemudian selanjutnya termasuk kegiatan yang di PA 04 termasuk perkara prodio juga. Nah, 100% ya ini juga 100% dari tahun 2022. 100% juga luar. Iya, 2023 sama. Alhamdulillah. Dengan pagu anggaran 5 juta menjadi semuanya diterima 10 perkara. Jadi diterima 10 perkara prodio. Nah, jadi terrealisasi semua anggaran. Berarti jadi di panel 4-nya ini sudah terpenuhi semua. 100 berarti ya Pak? Iya, sudah 100. Luar biasa ini kan. Ya, alhamdulillah. Jadi kita di bulan Juni kalau nggak salah ya sidang keliling sudah habis itu anggaran. Kalau nggak salah. Baru setengah tahun berarti. Iya, jadi baru setengah tahun belum di gaspol. Belum habis tahun udah setengah. Iya, sudah setengah tahun sudah habis itu anggaran. Kemudian begitu juga perkara prodio juga sudah beberapa bulan sudah kita habiskan itu anggaran. Ini ya, itu pun para pihak masih ada yang nanya-nanya apakah masih ada perkara prodio. Saya bilang udah habis anggaran. Nah, itu diantaranya para
pencari keadilan masyarakat tentunya masih memerlukan dalam hal perkara prodi ini. Selanjutnya apa lagi ya? Mungkin ini Pak, apa namanya yang berkaitan dengan apa namanya yang diputus tadi kan sudah 100% juga ya. Kemudian jumlah perkara yang diterima juga maksimal 100% juga. Mungkin yang lain itu berkaitan dengan perkara banding dan kasasi, mungkin ada enggak nih selama tahun 2023 ini? Selama 2023 kasasi dan banding ya tidak ada. PK juga mungkin lah. PK juga nggak ada juga. Artinya ini ya, masyarakat Sukamara ini puas lah dengan hasil putusan dan penetapan dari Pengadilan Agama Sukamara gitu. Artinya mereka tidak mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lah maksudnya, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, seperti itu kan? Iya. Jadi semuanya artinya sudah merasa puas mereka ini. Jadi terhadap putusan Pengadilan Agama Sukamara artinya merasa puas, tidak ada mengajukan banding, satu upaya hukum banding, satu pun artinya di tahun 2023 cuma ada itu eksekusinya itu aja yang mungkin masih berlanjut karena ada masih terkendala dengan di luar kewenangan kita kewenangan kita ya di luar itu. Kalau banding, PK, kasasi tidak ada ya. Itu saya kira Pak itu. Terus ini Pak, apa namanya yang kita lihat di laporan tahunan itu kan juga berkaitan dengan ini apa namanya kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang lain. Ada nggak itu yang bersifat MPP ini kan? MPP yang mungkin baru-baru ini nih. Mungkin penjelasannya ada semacam kita nih punya nih program MPP di kepanitiaan yang melakukan pelayanan di mana? Mall pelayanan publik di Kabupaten Sukamara seperti itu. Seperti apa itu? Baik, saya jelaskan di samping tugas kita di khusus di kantor kita Pengadilan Agama Sukamara, di samping kita pelayanan kita sehari-hari adalah di PTSP. Jadi bagi teman-teman yang bertugas berbagi tugas dalam tahun ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi difasilitasi oleh pemerintah daerah atau dalam ini bupati ya, menyediakan tempat MPP namanya ya, mall pelayanan. Mal dibaca mall. Kalau bahasa kita kan mal Pak, karena kan orang Indonesia kan, tapi kalau bahasa luar negerinya kan mall gitu kan ya. Mall pelayanan publik artinya ya. Jadi di samping tugas kita di pihak Sukamara melayani sehari-hari juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, bupati yang menyediakan tempat. Jadi mengadakan memfasilitasi ya misalnya, memberikan tempat bahwa kita ada di samping di kantor juga di MPP juga ada pelayanan. Nah, jadi Pengadilan Agama Sukamara menyediakan di sana untuk para pihak ingin mencari informasi mengenai mengenai perkara, bertanya masalah ya pokoknya pada intinya menanya masalah informasi baik itu dalam hal penanganan perkara, gugatan segala macam, kemudian pengambilan produk baik itu akte cerai maupun salinan yang lain-lainnya, atau minta bantuan dalam hal ini bantuan panggilan atau bantuan pengambilan akte cerai. Nah, jadi disediakan di sana tempatnya. Jadi para petugas di samping di kantor ini ya. Jadi kita berbagi juga sebagaimana yang telah kita jadwalkan ya. Jadi kita tunjuk juga petugas-petugas yang ada ya, walaupun sudah ibarat minimalis lah orangnya sudah. Jadi berbagi di sini, di samping sini, di sana juga di MPP ya. Jadi sudah terjadwal itu. Jadi masing-masing sesuai dengan jadwal agenda yang telah kita buat. Kemudian kita absen setiap hari ya sesuai dengan
absen di sini kemudian absen di sana. Saya kira itu Pak gambaran kerjasamanya. Iya. Baik, terima kasih Pak Panitra. Mungkin garis besar dari yang disampaikan Pak Panitra ini artinya kepanitraan ini melaksanakan tugas dengan secara maksimal. Artinya pelayanan publik dilaksanakan dengan maksimal, dengan penganggaran yang maksimal 100% terlaksana semua, baik anggaran dan juga pelaksanaan. Dan jumlah perkara ada kenaikan dari tahun sebelumnya, Sobat Peradilan. Dan ada info terbaru nih dari Kepanitraan Pengadilan Agama Sukamara bagi Sobat Peradilan yang mungkin tidak tahu mengenai mall pelayanan publik di Pengadilan Agama Sukamara, bisa langsung berkunjung di Gedung Gawi Barinjam ya, di titik 0, tidak jauh dari situ. Nanti di situ ada mall pelayanan publik yang di dalamnya ada beberapa instansi dan juga ada Pengadilan Agama Sukamara. Artinya Pengadilan Agama Sukamara tidak hanya di kantor di Jalan Cilikriwut kilometer 12, tapi juga ada di mall pelayanan publik seperti itu. Baiklah, kita akan berlanjut pada sesi berikutnya mengenai kesekretariatan ya. Selama tahun 2023, bagaimana ini kesekretariatan menurut Pak Sekretaris? Apakah kaleidoskopnya stagnan atau ada kenaikan atau seperti apa? Baiklah, kita langsung menanyakan mengenai optimalisasi Pak anggaran baik di panel 1 maupun di panel 4 dan juga kegiatan kesekretariatan yang lain, termasuk mungkin kalau ada prestasi dan juga inovasi dari kesekretariatan bisa disampaikan juga. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Sekretaris. Mic-nya harus di sini. Ya, digeser silakan dulu. Biar dekat. Panjangan. Silakan minum dulu. Biar lancar minum dulu. Jangan sampai kesedak nanti lagi ngomong. Yang minum aqua juga kah, Pak Panitra? Oh, cukup. Oh, cukup kan? Kopi sudah. Bukan sponsor ini kan? Kopi luwak. Luwak kopi. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh host, yang saya hormati Pak Ketua, yang mulia Pak Ketua, kemudian yang saya hormati Pak Panitra. Seakan-akan jadi narsum. Pemateri lah. Baik, terkait dengan secara umum kinerja kesekretariatan ya di tahun 2023. Sebagaimana saya jelaskan pada tahun kemarin juga, yang namanya di sekretariatan itu kan ada 3 bagian, Pak. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat itu terkait kinerja dari ketiga bagian yang ada di sekretariatan. Yang pertama mungkin bagian teknologi informasi, perencanaan dan pelaporan. Nah, PTIP berarti Pak. PTIP ya, dulu nih. PTIP lah istilah di Singkatannya. lingkungan peradilannya seperti itu. Akronimnya. Kalau bagian PTIP secara umum sih, kalau dari tingkat eksistensi SDM-nya nggak ada perubahan, Pak. Dan seakan-akan setiap tahun itu mengalami pengurangan atau kemunduran, Bang. SDM-nya gitu. SDM-nya. Cenderung ke arah berkurang gitu. Cuma kalau dari segi kinerja sih alhamdulillah untuk bagian PTIP terkait untuk prasarananya kita untuk tahun 2023 itu ada penambahan, Pak. Terkait ada penambahan laptop, transfer masuk dari Badan Peradilan Agama dan PT Palangkaraya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya berarti. Nah, itu dari segi kemajuan atau positifnya lah untuk bagian PTIP, walaupun SDM-nya ya Minim Pak ya. minim. Dan juga kinerja teknologi informasi secara umum, grafiknya ada peningkatan dari segi prasarana. Cuma untuk
mennya atau SDM-nya itu ya seperti yang dulu-dulu lah. Malah berkurang nih atau Ya, bertambah? cenderung ke Cenderung arah berkurang ke berarti. arah wujuduhu ke adami gitu. Tapi ibarat gula dalam kopi kayaknya. Iya. Walaupun gak ada tapi terasa ada gedebutnya. Anginnya terasa. Anginnya terasa. Walaupun gak kelihatan. Iya. Riaknya lah ya. Kemudian masih di PTIP tadi, karena juga ada bagian perencanaan, alhamdulillah juga untuk perencanaan di tahun 2023 secara umum terrealisasi. Walaupun sebagian mungkin ada miss-missnya juga, ada deviasi, cuma nggak terlalu signifikan. Kemudian terkait pelaporan sama, karena memang dari segi pelaporan ini merupakan salah satu kewajiban kita juga kan sebagai aparatur negara yang memang setiap pekerjaan memang harus kita laporkan ke atasan secara berjenjang. Kemudian bagian yang kedua terkait kepegawaian dan organisasi tata laksana. Nah ini memang urusannya memang menyangkut dengan men itu tadi, SDM. Kalau secara umum sih yang ya menurut pengamatan atau kacamata saya gitu loh nih. Ini kan Secara umum tahun 2023 itu Dia nggak pakai kacamata tapi bisa melihat kacamata. Kalau dari segi mutasi masuk dan mutasi keluar SDM-nya, kita di tahun 2023 itu 2 orang keluar, cuma 1 yang masuk. Jadi masih minus ya. Masih minus Pak. lebih besar pasak daripada Ya. Dan grafiknya itu cenderung tiap tahun itu ya itu tadi Turun lagi. semakin menurun. Cuma kalau dari segi kinerja alhamdulillah apa yang menjadi tupoksi dari bagian kepegawaian dan Ortala itu sendiri, alhamdulillah semua kita bisa laksanakan. Luar biasa. Paling tidak apapun yang menjadi syarat maupun prasyarat terkait dengan status kepegawaian pegawai Pengadilan Agama Sukamara, alhamdulillah semua bisa kita laksanakan terkait dengan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kemudian terkait dengan laporan kedisiplinan terkait absensi semua bisa kita laksanakan. Dan juga terkait dengan tata laksana, alhamdulillah saya juga semua apa yang menjadi tupoksi tata laksana, misalnya dengan peringatan hari-hari besar gitu ya. Hari-hari besar, hari-hari kenegaraan bisa kita laksanakan dengan hikmat dan memang sesuai dengan apa yang telah menjadi Surat gitu. ya, Instruksi. sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat gitu. Kemudian untuk bagian yang ketiga, bagian yang selanjutnya ataupun ini yang paling vital ya. Bagian inti berarti. Iya. Ruhnya bagian umum dan keuangan. Secara umum sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua terkait dengan tagline kita di tahun 2023 yaitu tahun prestasi dan pembangunan. Alhamdulillah memang di bagian ini yang ibaratnya memang selalu mengangkat nama Pengadilan Agama Sukamara baik dari internal maupun stakeholder eksternal. Tepuk tangan. Juga karena bagian ini ada 2 yaitu terkait bagian umum dan keuangan, memang dibagi menjadi 2, cuma antara kedua ini saling memiliki keterikatan.
dari segi bagian umum memang setiap tahun kita itu grafiknya itu selalu meningkat Pak, terkait dengan penambahan aset baik dari belanja modal maupun transfer masuk dari stakeholder internal. Misalnya dari ada transfer masuk terkait tanah itu tadi dari saudara kita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kan. Kemudian terkait transfer masuk aset peralatan mesin, alat-alat yang mendukung teknologi informasi kayak laptop, kemudian laptop, CPU juga, kemudian ada printer, kemudian ada scanner juga. Nah itu setiap tahun memang nilai dari BMN Pengadilan Agama Sukamara itu terjadi peningkatan. Jadi neracanya Naik berarti terus. ya. Walaupun tiap tahun itu memang ada penyusutan Pak, Evaluasi ya. revaluasi ya. Kemudian terkait dengan anggaran, termasuk di sini kan ibaratnya yang namanya kita diamanahi anggaran, otomatis di bagian ini juga yang menjadi pengelolanya gitu loh. Memang kita sesuai dengan SK Sekma, kita diamanahi ibaratnya kepanjangan tangan dari pengguna anggaran, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung yang mendelegasikan kepada tiap-tiap satker peradilan agama di bawahnya itu untuk mengelola anggaran. Dan kebetulan di tahun 2023 kita diamanahi anggaran yang cukup lumayan, karena di situ kita ada belanja modal yaitu pembangunan gedung kantor baru Satker Pengadilan Agama Sukamara, yang mana di situ atau anggaran tersebut pelaksanaannya dilaksanakan secara tahun jamak atau multi years, yang mana pengelolaan anggarannya tersebut tidak hanya dilaksanakan di tahun 2023 tetapi juga dilanjutkan di tahun ini atau tahun 2024. Dan alhamdulillah dari target pembangunan atau progres fisik yang dilaksanakan terkait anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor itu tadi, yang kita targetkan itu 35%, bisa kita laksanakan progres fisiknya sampai 36,32%. Luar biasa ya. Biasanya plus. Iya Pak. Lebih dari target berarti Pak. Melampaui. 100 lebih ya. Dan alhamdulillah dan alhamdulillahnya lagi juga terkait dengan realisasi anggaran pembangunan gedung itu tadi bisa kita maksimalkan menjadi 100% juga Pak. Wow. Belanja modal. Walaupun secara umum karena anggaran kita itu dibagi menjadi 3, ada belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang, itu tidak semuanya itu mencapai 100%, cuma di atas target yang kita rencanakan di awal tahun, yaitu sekitar 95%. Dan alhamdulillah dari ketiga bagian itu rata-rata semuanya sih di angka 99 gitu. Luar biasa. Hampir 100. Ya, Berarti. 99,62 tadi sudah disampaikan yang oleh Pak Ketua itu tadi. Itu terkait dengan anggaran 01. Dan mungkin saya perjelas lagi sedikit kenapa memang anggaran kita itu tidak bisa terrealisasi secara maksimal atau 100%. Itu mungkin juga sama halnya dirasakan oleh satker-satker lain terkait dengan memang dinamika yang ada di belanja pegawai terkait dengan mutasi dan promosi. Iya. Sehingga memang menyisakan lumayan biasanya tuh. Dan memang di belanja pegawai ini kita terkait dengan optimalisasi anggarannya agak ribet juga Pak. Nggak bisa ya. Ya,
karena Nggak bisa diprediksi lah berarti ya, karena Pak. memang yang punya wewenang itu dari pusat juga terkait dengan revisi belanja pegawai. Jadi tidak semudah revisi di belanja barang dan belanja modal. Namun secara umum anggaran 01 bisa kita capai melebihi target yang ditetapkan di awal tahun kemarin, yaitu 95%. Alhamdulillah Luar biasa. Lebih dari target. Terkait dengan anggaran 04, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Panitra. Alhamdulillah kita sama seperti tahun sebelumnya bisa merealisasikan anggaran 100% dan juga capaian realisasi outputnya juga bisa kita selesaikan 100%. Dalam artian semua Luar biasa. indikator-indikator yang menjadi penilaian di capaian kinerja bisa kita laksanakan, walaupun secara umum memang di tahun 2023 tadi terkait dengan kinerja, kalau realisasi memang agak meningkat dari tahun sebelumnya, cuma dari pelaksanaan kinerja anggarannya kita mengalami penurunan, Pak. Mengalami penurunan. Ya, atau istilah Kerennya. di Kementerian Keuangan itu IKPA. Indikator kinerja berarti. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita memang agak menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Bukannya ikhfa, ini ikfa. karena gini, Pak. Karena kalau sebelumnya itu memang anggaran kita tuh lebih sedikit. Jadi lebih mudah lah ibaratnya mengelola pelaksanaan anggarannya dari perencanaan sampai dengan pencairan. Nah, untuk tahun 2023 karena anggaran kita lumayan, otomatis banyak juga ibaratnya dinamika yang harus kita lalui terkait dengan pengelolaan kinerja anggarannya. Dan mudah-mudahan sih di tahun ini berkaca dari tahun 2023 bisa Diminimalisir ya masalah-masalahnya gitu kan. bisa kita tingkatkan lah intinya dari tahun sebelumnya terkait dengan kinerja pelaksanaan anggarannya. Strateginya udah paham beliau berarti. Tips dan trik lah, tips dan trik gitu ya. Iya. Mengantisipasi. Dinamika itu. Iya. Jadi secara umum ada positif negatifnya lah terkait dengan perjalanan kinerja di sekretariatan untuk tahun 2023. Mungkin sementara itu cukup dulu, Pak. Oh, itu aja berarti ya. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Mungkin ini ada tambahan Pak, pertanyaan ini yang tadi belum sempat dijawab ini berkaitan dengan inovasi dan juga prestasi nih. Kan dari kemarin nih sering kita lihat nih di sekretariatan ada piagam-piagam gitu. Mungkin yang ada lah atau beberapa yang bisa disampaikan buat penjelas bagi sobat-sobat peradilan berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Sukamara. Oh, siap. Terkait dengan beberapa reward yang diterima Pengadilan Agama Sukamara lah secara umum ya. Di tahun 2023 memang alhamdulillah reward ini ya mungkin bisa saya katakan bagian dari tradisi Pengadilan Agama Sukamara juga. Kenapa demikian? Karena tiap tahun itu kita tuh memang alhamdulillah selalu dikasih apresiasi gitu. Jadi untuk penghargaan berarti ya, tiap tahun itu selalu memperoleh penghargaan gitu. Luar biasa tiap tahun. Artinya gini, ibaratnya kan walaupun SDM kita memang sedikit, kita juga ibaratnya kinerja yang kita laksanakan tidak kalah lah dengan satker-satker lain gitu. Dan mungkin terkait dengan penghargaan ini anggaplah ibaratnya kan memang bonus
paling tidak kan bisa memberikan spirit juga buat rekan-rekan yang ada di PA Sukamara gitu. Untuk jumlah sih saya lupa gitu loh Pak. Jumlahnya. Tapi Saking kalau banyak memang ya. ada saking banyak gitu ya. Kalau untuk tahun 2023 sih kalau enggak salah itu PA Sukamara ini dapat penghargaannya sekitar 5 ya. 5 ya. Cukup 5 banyak kalau, berarti. kalau enggak salah sih 5. Artinya lebih dari satu kan. Biasanya kalau satu Iya, itu kan Iya. jamak dia. Artinya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu Pak ya. Iya. Kalau memang agak menurun sih, menurun. Cuma kalau dari peringkatnya Naik gitu ya. naik gitu. Naik. Kalau sebelumnya memang kita sedikit ya ibaratnya memperoleh peringkat satunya. Kalau tahun 2023 agak lumayan kita memperoleh peringkat satunya. Gitu. Kalau 2022 banyak peringkat di bawah satunya, tapi kalau yang 2023 ini lebih banyak peringkat satunya meskipun jumlah kuantitasnya lebih sedikit gitu ya. Iya. Kualitasnya meningkat. Kualitasnya meningkat. Nah, gitu lah. Terus yang inovasi nih Pak. Ini kan kami dengar-dengar juga di sekretariat ini ada beberapa inovasi yang mungkin baru-baru ini di tahun 2023 ini muncul nih. Termasuk juga yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua juga yang berkaitan dengan inovasi di sekretariatan nih. Inovasi di sekretariatannya. Iya, yang baru-baru ini. Yang misalkan kan memang inovasi di Pengadilan Agama Sukamara ini kan tidak hanya milik sekretariatan dan kepanitiaan, tapi milik Pengadilan Agama Sukamara Pak. Mungkin sama kayak yang ada di Pengadilan Agama Sukamara ini, contoh misalkan kayak ada tempat gantungan, kemudian amintis dan lain sebagainya lah yang bersifat dia non aplikasi lah seperti itu. Dan juga kan program Jumat Bersih dan Jumat Sehat ini memang mungkin bisa jadi nilai plus lah di Pengadilan Agama Sukamara ini karena kita lengkap peralatan olahraganya nih Pak gitu kan. Ada tenis meja gitu kan, ada bola voli gitu kan, ada sepak bola dan juga ada tenis lapangan gitu kan. Mungkin itu aja kah? Atau sudah cukup saja? Ada tambahan lagi? Terkait inovasi. Kalau dari secara spesifiknya sih dari sekretariatan itu sebenarnya memang kalau misalnya ibarat dihitung murni ya dari sekretariatan itu sebenarnya belum ada. Cuma apapun aplikasi inovasi yang ada di tahun 2023 alhamdulillah bisa sama-sama ibaratnya kan kita saling support gitu ya. Saling support memang pada dasarnya memang di sekretariatan itu kan memang supporting gitu ya. Jadi apapun yang ibaratnya terkait dengan hal-hal yang demi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 100% memang kewajiban di sekretariatan sebagai supporting unit untuk mendukung. Cuma kalau secara spesifik memang belum ada, entah mungkin karena ya itu tadi terkait dengan mungkin kekurangan SDM itu tadi. Cuma bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, apapun ibaratnya pelaksanaan pekerjaan yang memang di luar batas kemampuan kita dan kita bisa bersaing dengan satker lain, itu merupakan sebuah inovasi yang mungkin walaupun ibaratnya tidak ada predikat penilaiannya, dan bagi saya pribadi itu merupakan sebuah Inovasi juga. inovasi, merupakan ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Walaupun selama ini memang kita tetap berusaha memaksimalkan kinerja di sekretariatan dengan SDM yang minimalis, Hasil yang maksimalis itu merupakan inovasi yang tak ternilai lah harganya gitu loh. Inovasi yang tidak tertulis. Saya kira sementara cukup ya. Baiklah, terima kasih disampaikan kepada Pak Sekretaris. Jadi pada intinya Sobat Peradilan, Kesekretariatan Pengadilan Agama Sukamara ini berjalan dengan maksimal karena inovasi-inovasi sudah dilakukan dengan baik dan juga berprestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya tetap menjaga kekonsistenan dan juga kestabilan lah, untuk terus memberikan dukungan kepada Pengadilan Agama
kepada Pengadilan Agama Sukamara untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara. Baiklah, kita akan beranjak pada sesi berikutnya. Jadi ketika tadi kita membahas mengenai flashback atau membahas masa tahun 2023 atau masa lalu, sekarang kita akan membahas masa depan. Atau kita akan membahas rencana dan program di tahun 2024 berkaitan dengan Pengadilan Agama Sukamara. Nah, kita akan awali dengan yang pertama dulu dari Pak Ketua seperti pada sesi sebelumnya. Jadi di sini kepada Pak Ketua ini mengenai bagaimana ini Pak harapan dan keinginan mengenai rencana kerja atau program Pengadilan Agama Sukamara pada tahun 2024 ini, dan apa nih tagline yang terbaru nih di tahun 2024 ini, apakah samakah atau ada penambahan kah? Ya, silakan disampaikan, waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ketua. Oke, luar biasa. Terima kasih rekan host. Sedikit saya ingin mungkin menambahkan Pak Ses tadi. Jadi luar biasa kolaborasi antara kesekretariatan dan kepaniteraan membuat Sukamara sampai hari ini tetap eksis dan berprestasi. Kita kasih aplaus dulu buat. Jadi saya mengibaratkan kepaniteraan dan kesekretariatan ini ibarat tangga gitu. Tangga zaman dulu kan 2 kakinya ya. Kalau yang satu berdiri satu enggak kan nggak bisa. Oleh karenanya harus dua-duanya berdiri. Harus seiring sejalan, satu visi satu misi menjadi super team dan best friend. Bestie lah Pak ya. Beliau betul-betul mensupport apa yang dibutuhkan oleh kepaniteraan, sehingga semua yang dibutuhkan oleh kepaniteraan mulai dari yang besar sampai yang kecil disupport sedemikian rupa. Hari ini alhamdulillah beliau sudah siapkan untuk maksimalisasi sarana dan prasarana di MPP kita. Jadi diantaranya bagaimana di MPP kita bisa melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap yang layanan yang kita lakukan. Beliau sudah siapkan alat yang terbaru dan tercanggih. Kita kasih aplaus dulu. Pokoknya kata beliau, catat aja yang dibutuhkan, kita siapkan. Nah itu yang saya suka dari beliau. Nggak ada, pokoknya anggaran bisa pasti ada lah Pak. Kalau nggak ada kita siapkan tahun depan. Nah, yang menarik memang bagaimana kita membahas tahun 2024 ini. Kita sama-sama paham dan sama-sama mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang lalu maka dia termasuk orang yang merugi. Hari ini yang lebih buruk daripada hari yang lalu berarti dia termasuk orang yang terlaknat. Dan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu maka mereka adalah orang yang beruntung. Kita semua seluruh warga Pengadilan Agama Sukamara ingin termasuk kategori orang yang beruntung. Nah, oleh karenanya tagline pertama kita berangkat dari tagline dulu ya. Tagline tahun 2024 ini kita tegaskan, kalau tahun lalu ada prestasi dan pembangunan, tahun ini prestasi, produktivitas dan pembangunan. Jadi ditambah ada dulu 3 berarti Pak sekarang ya. Ada 3 tagline-nya. Kenapa begitu? Karena tadi filosofisnya kan harus lebih baik dari tahun yang lalu. Pertama, pembangunan memang harus kita selesaikan yang sudah kita mulai. Kita selesaikan, alhamdulillah memang ini menjadi prioritas Mahkamah Agung. Tahun ini mudah-mudahan pembangunan sudah selesai mulai dari gerbangnya sampai dengan ujungnya. Pagarnya sampai dengan pagar depan, pagar belakang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan tangan dinginnya Pak Sekretaris dan timnya bisa diselesaikan sampai pembangunan gedung itu selesai dan menjadi ikon di Sukamara. Karena ada pada titik 0 Sukamara itu orang kalau dari Lampung lihat kanan, gedung apa nih? Ini adalah gedung bagi tempat melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan problem hukum yang mereka alami kan gitu. Bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung sudah mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik, diawali dengan gedung yang baik, gedung yang megah, yang baru Pak ya, yang gedung yang baru. Kemudian produktivitas, bahwa memang dengan perkara yang tidak begitu banyak kita masih bisa manage kegiatan kita untuk hal-hal yang positif yang lainnya. Utamanya bagaimana kemudian kolaborasi rekan yang lain bisa membantu yang lain, atau rekan yang belum bisa membantu bisa dipelajari untuk bagaimana bisa membantu, sehingga beban kerja itu bisa lebih terserap pada seluruh sumber daya di Sukamara, dan pada akhirnya saling asah, saling asuh, dan kemudian sama-sama asih, maju dan berprestasi itu
bisa lebih dirasakan. Jadi kadang-kadang kita kasihan dengan teman-teman yang barangkali beban kerjanya begitu tinggi, akan tapi di sisi lain beban kerjanya berkurang. Contohnya misalnya dalam hal ini, misalnya teman security kan kalau tidak ada sidang dan sebagainya, mereka tidak begitu hektik ya, kalau bahasa host tidak begitu ekspresif lah ya. begitu hektik kegiatannya, sehingga bisa kita berbantukan bagaimana mereka punya soft skill terkait dengan teknologi informasi atau hal lain yang barangkali jika teman-teman SDM yang di PTSP itu tidak hadir secara lengkap, mereka bisa melengkapi. Nah, dalam hal ini juga teman-teman yang lain, tahun ini kita sudah rapat terkait dengan website misalnya one man one news one month. Yeah. Satu orang satu berita satu bulan. Nah, ini atas gagasan Pak Sekretaris nih. Jadi kita coba belajar untuk bagaimana lintas sektoral, karena satu waktu misalnya kita nggak tahu ada pada posisi mana. Hari ini mungkin beliau sekretaris di Sukamara, nanti sekretaris Mahkamah Agung siapa tahu kan. Hari ini di KN mau katanya. Hari ini panitera di Sukamara mungkin beberapa tahun yang akan sudah jadi panitera di tempat yang lain. Nah, atau pada posisi yang lain. Yang berikutnya bahwa pengalaman itu tidak kita temukan di meja belajar. Jadi pengalaman itu kita temukan di dunia kerja. Ketika kita dibekali dengan pengalaman yang cukup, pada waktunya kita pada posisi tertentu bisa memberikan delivery kepada bawahan atau rekan secara lebih maksimal. Oleh karenanya hal ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran kita agar tahun 2024 better than 2023. 2024 lebih baik daripada 2023. Lebih baik. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Nah, berikutnya juga terkait dengan produktivitas, berkaca dari kajian strategik ini lagi-lagi ya. Bagaimana eksistensi Pengadilan Agama Sukamara yang sejak tahun 2018 sudah ada di sini juga lebih terasa memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau kemudian mereka nikah secara SIRI ya, nikah siri. Ini memang masih kita rasakan di sini sampai hari-hari ini di dunia yang sudah modern dan kemudian terbuka saat ini dan lebih terjangkau. Sekarang kan jalan dari Sukamara ke Pangkalan Bun, kemudian dari desa-desa ke Sukamara sudah lebih kondusif ya. Tapi masih kita saksikan, masih kita lihat rekan-rekan warga yang masih belum melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sungguhnya ini kalau kita lihat dari kompilasi hukum Islam, pernikahan siri itu tidak ada akibat hukumnya. Artinya apa? Artinya mereka melakukan perbuatan hukum tapi tidak berakibat hukum. Ini kan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Oleh karenanya setelah kita kemudian berbicara dengan para stakeholder, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya, tahun ini insya Allah kita juga galakkan untuk program zonasi di bawah panglimanya Pak Panitra nih. Zonasi. Apa itu zonasi? Zero nikah siri. Kita sudah lakukan pelatihan teman-teman operator Dukcapil dan juga registrator untuk kemudian mereka bisa menginventorir masyarakat yang mungkin belum mempunyai buku nikah. Nanti kita coba lakukan persidangannya, sidang keliling sepanjang anggaran yang masih tersedia dengan kriteria-kriteria tertentu. Pada akhirnya mereka juga mendapat buku nikah. Dan ini memang jalan panjang hukum perkawinan ya, dari 74 perjalanan panjang gitu. Dari tahun 74 sampai sekarang masih seperti ini. Ini sepanjang perjalanan dia dari Amuntai ke Sukamara. Kalau dia dari Palangkaraya kalau gitu. Nah, lalu itu barangkali poin-poin penting yang kita harapkan di tahun 2024 terkait dengan aspek internal, juga mudah-mudahan semangat kerjasama, kolaborasi, komitmen dan komunikasi tetap kita jaga dan kita jalin sesuai dengan tagline kita Permata, profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel dan transparan dan amanah menjadi value khususnya warga Pengadilan Agama Sukamara. Apa yang sudah dicanangkan mudah-mudahan dapat direalisasikan dan dapat lebih memberikan
nilai lebih kepada masyarakat bahwa we are exist, kita ada di sini dan siap untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Harapannya juga mudah-mudahan stakeholder pimpinan dan lain sebagainya bisa menambah sumber daya manusia kita ya, agar bisa lebih maksimal ibaratnya kalau mesin itu sekarang mesinnya masih 1 ditambah 1 kan bisa lebih ngacir kan. Lebih banyak giginya lah makin banyak giginya. Giginya cuma nih. Lebih halus juga perpindahannya kalau makin banyak giginya ya. Kita semangat masih menggebu tapi kemudian SDM-nya sudah full. Nggak bisa dilaksanakan yang lainnya. Oleh karenanya mudah-mudahan melalui podcast ini juga kita suarakan agar ini menjadi bagian yang juga difikirkan oleh stakeholder kita di pusat ya, di pusat dan juga di daerah. Barangkali itu host, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan nih Pak. Ini kan ada program zonasi nih. Mungkin bagi sobat peradilan ini kan di wilayah hukum pengadilan agama Sukamara ini mungkin masih menemukan lah ada masyarakat yang masih nikah siri. Mungkin bisa dikasih penjelas lagi dari Pak Ketua nih. Seandainya nih, ini saya mewakili para sobat peradilan kalau mau mengajukan ini, kita ini nikah resmi lah atau isbat nikah lah, itu nanti bisa pakai sidang keliling juga kah atau harus ke MPP atau ke Pengadilan Agama Sukamara? Artinya sidang keliling nanti atau sidang di luar gedung itu ke 5 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara kah? Atau hanya di wilayah-wilayah tertentu yang memang banyak isbat nikahnya? Iya. Terima kasih host. Jadi memang kita pertegas lagi terkait dengan penjelasan itu. Pertama, untuk pilot project di tahun ini khusus yang isbat nikah volunteer itu kita awali di Desa Pangkalan Muntai ya. Desa Pangkalan Muntai karena memang kebetulan registrator di sana. Itu memang dari beberapa tahun itu pun menginspirasi kita untuk memberikan solusi kepada masyarakat ya, karena beliau yang pertama proaktif menanyakan dan berkonsultasi ke sini. This is a problem, ini adalah problem masyarakat yang harus kita selesaikan dan memang harus selesaikan bersama-sama ya. Akan tapi itu memang dilakukan dengan cara sidang keliling. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang agenda sidang keliling kita seperti tahun-tahun yang lalu yang juga sudah disampaikan oleh Pak Panitra yang paling ganteng ini akan juga dilaksanakan di beberapa kecamatan yang lain seperti Valerian, kemudian Pantai Lunci dan Jelai ya, dan Jelai. Tentu juga tergantung perkaranya yang masuk. Nah, cuma prioritas atau kemudian program utama kita di tahun ini, kalau Pangkalan Muntai kan sebetulnya kecamatan Sukamara ya. Tapi karena dilihat dari radiusnya ini wilayahnya lumayan jauh, tidak bisa langsung sampai ke situ. Kabarnya saya juga belum pernah tahu nih. Kabarnya juga harus muter dulu ke kota Sukaraja ya Mas Esa. Muter dulu masuknya ya. Jadi harus termasuk yang jauh dari jangkauan kita. Setelah ini kemudian selesai, kalau berdasarkan data dari teman-teman Dukcapil kemarin, lebih kurang 30% lah masyarakat yang nikah itu tidak tercatat di seluruh wilayah kabupaten. Di seluruh wilayah Kabupaten Sukamara. Artinya kalau kita selesaikan tahun ini 10%, tahun depan 10%, tahun depan lagi 10%, habis sudah kan gitu. Tidak ada lagi masyarakat yang nikah tidak tercatat. Hanya problemnya bahwa memang tidak semua pernikahan yang tidak tercatat itu memenuhi kriteria hukum syariahnya. Itu yang rumitnya. Misalnya nikahnya tidak dengan wali yang sah, nggak ada walinya, tapi kemudian mestinya kan kalau orang nggak ada walinya, wali nikahnya adalah wali hakim dari kepala KUA. Tapi ya inilah yang living law yang memang harus kita kikis pelan-pelan bahwa kalau nggak ada walinya, yang berhak adalah wali hakim adalah kepala KUA atau penghulunya yang dikuasakan oleh kepala KUA. Ini mudah-mudahan targetnya bisa terselesaikan. Jadi nanti di warga Sukamara semuanya punya buku nikah. Program pernikahannya resmi. Legalitasnya memang tidak diragukan lagi. Itu sudah terjawab semua belum ya tadi? Sudah sih Pak. Jadi pada intinya tadi kan mewakili sobat peradilan ini, apakah nanti akan menyeluruh lah? Kan ini kan pilot projectnya kan di Pangkalan Muntai. Barangkali di wilayah lain lah ya kan. Ada semacam itu juga. Artinya kan program zonasi ini tidak hanya menyasar ke wilayah-wilayah tertentu, tapi juga ke seluruh wilayah Kabupaten Sukamara gitu kan.
termasuk desa-desa yang mungkin sulit untuk kita jangkau gitu kan, seperti itu. Mungkin itu saja dari Pak Ketua. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ketua? Cukup ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Berlanjut kita pada sesi selanjutnya, yakni dari Pak Panitra untuk rencana dan program selama tahun 2024 atau tahun inilah. Ini apa saja ini Pak rencana Pengadilan Agama Sukamara khususnya dalam hal kepanitraan tahun 2024 ini? Apakah sama dengan tahun lalu ataukah ada penambahan yang mungkin bisa ditambahkan program-program yang mungkin cukup inovatif dan brilian dari kepanitraan? Silakan waktu dan tempat kepada Pak Panitra. Baik Bapak Hakim atau pembantu acara, host ya. Dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang kembali tentang program-program atau rencana-rencana khususnya di bidang kepanitraan yang tentunya kemarin di tahun 2023 sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang sudah kita buat, kita bikin, termasuk yang berbasis aplikasi dan yang tidak beraplikasi ya. Jadi sudah banyak kita buat inovasi tersebut. Jadi pada intinya untuk tahun 2024 ke depan yang ada inovasi tersebut lebih kita tingkatkan kembali, malah kita tambah ya, bukan hanya itu, bukan berkurang. Jadi harus kita tambah lagi inovasi-inovasi. Kalau bisa dalam sebulan tuh ada inovasi baru dan diharapkan programnya Pak ya, nah bisa menambah inovasi baru tentunya. Kemudian di tahun 2024 ini tentunya ada tambahan-tambahan beda dengan 2023, seperti ada pelayanan tadi di MPP tambahan juga. Kemudian ada rencana kita sidang keliling yang istilahnya yang nikah siri tadi ya, zonasi tadi ya, zero nikah siri ya tadi yang ada di kemarin habis di Titika di rekan-rekan kita di Dukcapil ya, petugas itu kemarin operatornya ya, perwakilan dari masing-masing di kecamatan mungkin ya, kita diwakilkan kemarin ke sini mengadakan di Titika. Jadi dibekali aplikasi Ekot ya, terutama itu kemarin kita dibekali dengan itu mereka itu. Jadi ini tentunya ada penambahan di tahun 2024 ini, zero nikah siri tadi, yang mana sebagaimana kita terima laporan dari mereka ini bahwa masih banyak terjadi di masyarakat, pertama ya mungkin tadi 30% dibilang Pak Ketua tadi ya, masih ada melakukan hal-hal tersebut di nikah siri ini ya, nikah tidak tercatat ini masih banyak. Mungkin itu wilayah situ ya, mungkin di daerah lain seperti di Kuala Jela juga, menurut informasi dari Pak Kepala KUA di sana kan masih banyak itu Pak terjadi masyarakat nikah siri. Termasuk juga di desa Sungai Damar ini masih banyak informasi dari kepala desanya itu Pak. Jadi mereka ini kebiasaan gitu Pak, masih dilakukan nikah-nikah yang tidak tercatat. Padahal kan itu biayanya di luar pada KUA itu malah mahal Pak. Pesta meriah-meriah segala undangan tersebar gitu kan, mungkin lebih banyak biaya. Mungkin pada saat nikahnya siri tapi mau nanggap dangdut gitu perasaan. Resepsinya lebih mahal ini ya, daripada nikahnya itu. Daripada nikah resmi, padahal di KUA tinggal lapor berapa biaya. Cuma malah gratis kan sekarang mungkin. Nah itu, jadi masih ada terjadi di masyarakat. Dalam hal ini kita di tahun 2024 tentunya kita akan galakkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri yang tidak tercatat ini. Jadi dalam hal ini kita lakukan dalam hal sidang keliling di luar gedung tentunya. Berarti pada intinya itu ada
peningkatan lah daripada tahun sebelumnya ya, pada intinya gitu ya. Ya, pada intinya peningkatan, dan kita kita rubah sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat lah pada intinya kan. Apa yang terjadi di masyarakat kita segera kita cari solusi yang terbaik gitu pada intinya tuh Pak. Berarti melanjutkan tahun 2023 yang baik Iya. dan menambah hal baru di tahun 2024 yang lebih baik lagi gitu ya. Ya itu Pak. Saya kira itu. Dan Kira juga cukup, Pak. cukup itu aja ya. Iya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Panitra yang pada intinya adalah tahun 2024 ini adalah lebih baik dan juga menambah tahun 2023 yang sudah baik dan dilanjutkan di tahun 2024 dan menambah hal baru seperti itu. Baiklah, langsung saja kita kepada sesi kedua yang terakhir, yakni berkaitan dengan sekretariatan atau rencana sekretariatan tahun 2024 ini seperti apa? Bagaimana perencanaan kesekretariatan untuk menyambut tahun 2024 ini? Silakan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan rencana dan program unggulan apa nih yang akan ditawarkan nih? Program prioritas. Iya, program prioritas lah bahasanya seperti itu. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Hos. Namanya ganti Pak Haus. Kalau harus gitu. Baik, sesuai dengan penetapan kinerja atau program kerja Pengadilan Agama Sukamara tahun 2024 beberapa hari yang lalu, khusus di bagian sekretariatan, dari 8 program prioritas yang telah disampaikan kemarin ya. Takutnya nggak kedengeran. Iya. Nanti kalau mau diulang Ya dong. waktunya soalnya padat ini. Jadi berubah. Baik, lanjut Pak. Dari 8 program prioritas di bagian sekretariat untuk tahun 2028, mungkin bisa ditarik 2024 pasnya. 2028. Halo. Berarti 2008 Iya. 2024 8 program prioritas. Ya, itu maksudnya. Bukan 2028. Keduluan 8 ya. Prioritas. Dari 8 program prioritas itu mungkin bisa 4 secara umum diambil benang merah ya Pak. Yang pertama, mungkin menyelesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sukamara, berikut sarana prasarana pendukung seperti sarana lingkungan, kemudian jalan lingkungan dan lain-lain lah, pokoknya yang termasuk dengan item sarana lingkungan kantor Pengadilan Agama Sukamara yang baru. Kemudian yang kedua, memaksimalkan pengelolaan BMN Pengadilan Agama Sukamara Pak. Mungkin di situ item-itemnya terkait dengan sertifikasi tanah, kemudian penertiban aset seperti penghapusan, kemudian penetapan status penggunaan BMN Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin masih tersisa belum ditetapkan statusnya itu sekitar 6%. Sedikit ya. Dari 94% yang memang sudah ditetapkan status penggunaan barang milik negaranya. Kemudian mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin menyempurnakan kinerja pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023. Jadi di tahun 2024 ini kita masukkan program prioritas karena itu juga merupakan amanah dari KPPN. Kalau dari KPPN kan otomatis amanah negara juga Pak. Perpanjangan tangan. Dan juga merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir, mungkin mengoptimalkan Jumat sehat Pak. Jumat sehat. Jumat sehat. Dan juga Jumat bersih Pak ya. Jumat bersih dan Jumat sehat. Yang di tahun 2023 mungkin dari sekitar semester 2 itu
Jumat sehatnya agak menurun tuh Pak. Entah nggak tahu juga kemarin tuh faktornya apa, entah faktor cuaca atau faktor memang Humannya, SDM-nya. mood humannya gitu lah. Mungkin di tahun ini kita tambah lah, ibaratnya kan fasilitas apa segala macam terkait dengan optimalisasi Jumat sehat itu tadi, dan Jumat sehat dan Jumat bersih. Mudah-mudahan bisa jadi Jumat berkah. Amin. Kalau udah sehat pasti berkah. Ya. Jadi prioritasnya di sekretariatan itu tadi, Pak Host. Jadi artinya ada apa ya? Ada hal yang baru dan juga mempertahankan hal baik di tahun 2023. Seperti itu berarti ya Pak ya? Menyempurnakan yang lainnya. Yang tahun sebelumnya. Oke. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Pak Sekretaris berkaitan dengan rencana atau program tahun 2024 bidang sekretariatan. Baiklah, Sobat Peradilan, kita berakhir di sesi terakhir, yakni sesi yang ketiga, yakni berkaitan dengan closing statement atau apa ya? Kalau bahasa kami ini adalah berkaitan dengan hal yang mungkin sangat penting atau inti dari segala inti lah gitu kan ya. Inti dari segala inti yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Panitra dan juga Pak Sekretaris mengenai podcast atau pas talk pada siang hari ini menjelang siang, pagi hari ini menjelang siang. Baiklah Sobat Peradilan, kita langsung saja untuk menghemat waktu kepada Pak Ketua untuk memberikan closing statement, mungkin beberapa 1 atau 2 kalimat yang mencerminkan 2023 dan the next 2024 seperti apa gitu. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa ini. Tak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol di podcast ini ya. Sebagai penutup dari podcast kita disampaikan oleh Ketua terkait dengan podcast kita ini bahwa seiring berjalannya waktu, eksistensi Pengadilan Agama Sukamara sudah berusia 5 tahun, tentu akan terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan motonya, profesional, elegan, ramah, mandiri, akuntabel, transparan, dan amanah. Tentu ini juga perlu dukungan stakeholder, baik internal maupun eksternal, agar bagaimana layanan Pengadilan Agama Sukamara semakin baik, semakin meningkat, dan semakin akuntabel. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023 menjadi cerminan kebaikan untuk yang lebih baik di tahun 2024, dan kita senantiasa mencoba memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karenanya jangan pernah ragu untuk datang ke Pengadilan Agama Sukamara baik di MPP maupun di PTSD untuk dapat diberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat warga Kabupaten Sukamara. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas closing statement dari Pak Ketua. Kita langsung lanjut ke Pak Panitra. 1 atau 2 kalimat Pak untuk menjelaskan inti dari segala inti yang tadi Bapak sampaikan. Silakan Pak Panitra, waktu dan tempat. Baik. Inti daripada yang pembahasan tadi yang sudah kita uraikan begitu panjang, intinya adalah ibarat tujuan akhirnya adalah mari kita artinya bersatu, kompak dalam hal apapun. Jadi pekerjaan yang sulit tentunya akan mudah ya, karena dengan bersatu tadi, teman-teman yang masih kurang kita tambah dengan teman yang artinya teman yang bisa ini mengajarkan ke teman yang masih kurang. Saling memberikan masukan dan saling bantu-bantu dari teman kita yang masih kurang tadi dengan yang teman yang ada punya kelebihan sumber daya SDM-nya lah bilang orang ya. Itu saya kira. Kemudian apalagi ya, bagi masyarakat yang tentunya ingin masih ragu-ragu ya bertanya tentang pengadilan, dipersilakan banyak para masyarakat atau pencari keadilan
menghubungi baik itu nomor kontak PA Sukamara dengan layanan PTSP maupun di MPP MAL pelayanan publik tadi. Jadi itu tersedia, jadi dipersilakan pencari keadilan masyarakat silakan menghubungi informasi dalam hal layanan tersebut, baik itu ditanyakan masalah permohonan cerai, gugatan, permohonan yang bersifat lantar ya dispensasi kawin misalnya, misalnya anak saya di bawah umur, nah gimana jalan keluarnya. Nah jadi silakan tanyakan. Kalau sudah ke KUA misalnya sudah ditolak, silakan ke pengadilan tanyakan. Jadi yang para masyarakat yang di luar sana silakan hubungi nomor kontak kami di Pengadilan Agama Sukamara melalui PTSP maupun MPP. Ya sudah tersedia layanan-layanan yang disediakan seperti menanyakan produk pengadilan, akta cerai, salinan, sudah ada di situ. Tinggal kita cari informasi baik melalui website PA Sukamara maupun media-media sosial lainnya ya. Jadi itu saya kira tambahan-tambahan yang lebih inti. Ya, baik. Terima kasih atas closing statement dari Pak Panitra berkaitan dengan Pastok pada hari ini. Dan terakhir adalah statement atau closing dari Pak Sekretaris. Silakan disampaikan. Ada juga. Harus ada nih. Harus ada. Aduh. Super team and best friend ya. Bestie. Aduh. Satu kalimat, dua kalimat boleh lah, yang mencerminkan semua gitu kan. Ya. Buat meditasi dulu sedikit. Iya. Mungkin buat ini Pak, mendukung tagline kita di tahun 2024 ya, mendukung tagline kita. Mungkin ini juga sebagai pengingat bagi saya pribadi dan juga sobat peradilan lah pada umumnya terkait dengan pekerjaan juga. Saya jadi teringat itu Pak, quote dari Arab. Oh iya. Quote dari Arab. Iya. Apa tuh? Apa nih? Menarik nih kayak. Silakan sobat peradilan, simak nih. Ini kita tunggu-tunggu nih. Ingat waktu ngaji sama guru dulu. Beliau menyampaikan tuh gini, karena ini ada hubungannya juga dengan SDM kita yang minimalis dan berupaya menghasilkan sesuatu yang maksimalis. Jadi saya ingat quote dari Arab itu yang diajarkan beliau, la tu akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru anta malahul yaum. Mungkin begitu maksudnya. Jangan engkau tangguhkan atau engkau tunda pekerjaan kamu hari ini. Jangan kamu tunda sampai besok hari terkait dengan pekerjaan kita selama kita bisa mengerjakannya hari ini. Bisa luar biasa ya. Luar biasa nih. Jadi gitu. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini tagline yang memang sebagai pemicu dari kita di Pengadilan Agama Sukamara bisa kita laksanakan sesuai dengan target-target yang telah kita rencanakan, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, berkah, dan yang terpenting adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, mungkin cukup itu Pak Hos. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Sekretaris. Mungkin ini quotes yang cukup pamungkas ya di akhir yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, karena ini sangat menggugah hati kita dan juga menggugah hati teman-teman semua, terutama sobat peradilan. Artinya kita harus mengerjakan pekerjaan, kalau bisa hari ini kerjakan hari ini. Ngapain harus ditunda-tundakan seperti itu. Baiklah, berkaitan dengan sesi terakhir ini, saya sebagai host mengucapkan penutupan. Barangkali ada salah kata dari kami dan juga narasumber, kami mohon maaf kepada segenap sobat peradilan yang ada di luar sana. Jadi kami di sini tetap berupaya Pengadilan Agama Sukamara memberikan pelayanan yang permata, yakni profesional,
kemudian elegan, ramah, mandiri, akuntabel, transparan, dan amanah. Dan jangan bosan-bosan bagi sobat peradilan yang mengalami masalah hukum atau juga masalah yang berkaitan dengan wewenang dari pengadilan agama untuk bisa menghubungi pengadilan agama Sukamara baik secara online maupun secara offline di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengadilan agama Sukamara. Baiklah, mengakhiri kegiatan dan juga pastok pada hari ini, saya sebagai narasumber mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tos dulu.